Usai ditangkap, Is tersangka kasus gadis penjual gorengan langsung diinterogasi, polisi dalami motif. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mendalami motif kejahatan tersangka kasus gadis penjual gorengan. Saat ini tersangka terlihat masih berada di ruang Satreskrim Polres Padang Pariaman. Pelaku baru datang ke Mapolres sekitar 1 jam yang lalu. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, tersangka saat ini masih kami mintai keterangan untuk mendalami motif kejahatan yang dilakukan pelaku. Sekarang sedang kami BAP, semoga pelaku bisa bekerja sama agar motif kejahatan ini bisa segera kami bongkar, ujarnya. Sementara itu, ratusan masyarakat hadir di Mapolres Padang Pariaman, sambil meminta pihak kepolisian memperlihatkan Is yang merupakan tersangka kasus gadis penjual gorengan. Mereka hanya berdiri di balik pagar, karena tidak masuk ke dalam Mapolres karena kondisi pihak kepolisian sudah melakukan penjagaan. Kalualah angin, kaliakan saban tapak. Kalaulah ang woi, terdengar sorakan masyarakat berulang-ulang dari balik pagar. Seorang warga menyebut datang untuk menyaksikan langsung wajah Is yang berhasil mengelabui polisi selama beberapa hari terakhir. Is merupakan pelaku yang diduga kuat telah menghabisi nyawa Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Sebelumnya Nia ditemukan meninggal terkubur tanpa busana pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, di lereng bukit tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya dia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga karena tak kunjung pulang saat berjualan gorengan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Penangkapan pelaku pembunuhan Nia gadis penjual gorengan, sembunyi di atas plafon. Pihak kepolisian bersama masyarakat berhasil menangkap tersangka kasus gadis penjual gorengan berinisial Is, 28, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sore. Penangkapan pelaku ini dibenarkan oleh anggota Humas Polres Padang Pariaman, Aibda Retno Afriyadi, melalui saluran telepon. Ia menyebut pelaku ditangkap di permukiman warga, saat polisi sedang melakukan pengejaran. Saat ini Is sudah diamankan pihak kepolisian dan akan dibawa ke Mapolres Padang Pariaman. Is merupakan pria yang diduga kuat telah membunuh gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, warga Padang Pariaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal terkubur tanpa busana tak jauh dari rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Nia sempat dilaporkan hilang 2 hari sebelumnya, pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Pelaku pembunuh Nia bawa senjata dan dikejar anjing, kini masih buron. Inilah pengakuan warga saat melihat pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang hingga kini masih buron. Gadis berusia 18 tahun bernama Nia Kurniasari ditemukan tewas terkubur tanpa busana dekat sebuah rumah di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Nia dilaporkan hilang hita berjualan gorengan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Sepekan lebih sejak mayat korban ditemukan, tim Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman beserta anjing pelacak K9 masih memburu Is, 31, tersangka pembunuhan Nia. Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, sosok Is cukup licin dan selalu berpindah tempat. Salah satu warga Kampung Korong Padang Kabau bernama Irat mengaku sempat melihat pelaku pada Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Menurutnya, Is telah beberapa kali melewati kampungnya. Is sempat terlihat melintas sambil membawa senjata tajam. Di kesempatan lain, tersangka pembunuhannya itu juga dilaporkan menggunakan baju berwarna hitam dipadukan dengan celana berbahan denim warna biru dongker. Irat mengatakan, ia juga sempat melihat Is dikejar anjing dan kembali ke arah hutan. Sekitar jam 1-an, dia pakai baju hitam. Ditanya Pak Polisi, celananya, ia biru dongker, lepis. Mau melintas di sini, anjing menggonggong 2 ekor. Dia kabur langsung, putar lari, jelas Irat, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Dia menambahkan, statusnya yang masih buron membuat warga termasuk dirinya takut. Dia pun bercerita terpaksa mengunci seluruh pintu rumah dan membatasi kegiatan di luar ruangan demi keamanan. Membenarkan perkataan Irat, Wali Nagari Guguak, Ahmad Yuni Kamil mengungkapkan keberadaan Is yang masih bebas menimbulkan kekhawatiran. Warga kita banyak yang merasa takut karena pelaku perbuatannya berlebihan dan kejam,
Itu yang ditakutkan oleh warga termasuk para wanita yang lebih takut, kata Ahmad. Sebelumnya, Is ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan saksi yang didapatkan pihak kepolisian. Salah satu bukti kuat yang ditemukan adalah KTP ayah Is dalam tas yang dia tinggalkan di tempat persembunyiannya dalam hutan di Kecamatan 2x11. Menurut saksi, Is juga sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian dan sering lewat di depan rumah korban. Is disebut sudah 2 kali masuk penjara. Menurut warga, Is residivis juga, ada yang cerita bekas pencabulan, pencurian. Termasuk orang kurang baik juga, ujar Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra. Pembunuh gadis penjual gorengan muncul tengah malam bikin warga ketakutan. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan kini bikin warga kampung ketakutan. Pasalnya, Is yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian belum juga berhasil ditangkap hingga Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, siang. Pria berusia 31 tahun itu diduga sosok yang telah memperkosa dan membunuh gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari. Diketahui, jasad gadis berusia 18 tahun itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana terkubur di area perkebunan tak jauh dari rumahnya yang berlokasi di wilayah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Is merupakan sosok yang saat ini sedang diburu oleh aparat kepolisian. Wali Korong Pasa Gelombang, Desi Novita mengatakan, warga di kampungnya saat ini masih was-was lantaran pelaku Is belum juga berhasil ditangkap. Terlebih, kata dia, warga sempat melihat tersangka Is mendatangi perkampungan korban saat suasana dalam keadaan sepi. Informasi dari masyarakat itu ada sebanyak 2 kali melihat tersangka ini datang ke permukiman, saat sore dan malam hari, ujarnya dilansir tribunnewsbogor.com dari kompas.com. Menurutnya, saat itu melihat Is melintas di area pemukiman warga. Hal itu membuat warga semakin ketakutan dan was-was. Terlebih, Is merupakan residivis yang sudah 2 kali ditahan karena kasus narkoba dan pencabulan. Kami harap pihak kepolisian segera bisa menangkap pelaku ini. Semoga masyarakat bisa lebih tenang dan kasus ini bisa terbuka dengan jelas, katanya. Lelaki berinisial Is, terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan hilang misterius di semak-semak. Warga bahkan mengaku heran usai melihat langsung Is. Sebab, Is menghilang begitu cepat setelah sempat terlihat oleh warga. Mas Dianto, salah seorang warga yang mengaku sempat melihat tersangka Is di area perkebunan Korong Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar. Yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan, ujar Mas Dianto. Menurut Mas Dianto, saat itu ia bersama aparat kepolisian memang sedang mencari keberadaan Is. Ia menceritakan, saat itu mereka mencari Is ke area perkebunan dan melihat pelaku langsung dengan mata kepalanya sendiri. Saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas, ujarnya sembari menunjuk lokasi tempat pencariannya. Menurutnya, ia melihat Is berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi di lokasi ia sedang melakukan pencarian. Is ini berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah. Kemudian, Is tiba-tiba menghilang di balik semak-semak. Ia pun heran lantaran saat itu Is tak memakai baju. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam, ujarnya. Saat itu, ia pun langsung melapor pada ketua tim pencarian, untuk menyisir ke lokasi tempat pelaku lari dan menghilang. Namun, Is hilang misterius di dalam semak-semak tersebut. Tingkah aneh pelaku pembunuh gadis penjual gorengan sebelum kabur. Bukan cuma oleh pihak kepolisian, warga setempat dan di media sosial juga berusaha membantu menuntaskan kasus pembunuhan Nia. Caranya dengan menyebarkan foto-foto terduga pelaku di media sosial agar khalayak bisa mengenali sosoknya. Selain foto, beberapa netizen di media sosial juga mengurai kesaksian warga setempat yang diduga sempat bertemu dengan terduga pelaku sebelum kabur. Dalam postingan akun Hengki, diungkap cerita diduga warga saat bertemu Indra di hari H tewasnya korban. Disinyalir Indra alias pelaku sempat meminjam cangkul warga selama 2 jam. Kala itu Indra bertingkah aneh yakni gelisah di depan warga yang ia pinjam cangkulnya. Tak cuma itu, terduga saksi mata juga menyebut sempat melihat ada bekas tanah menempel di baju terduga pelaku. Di hari Jumat itu, warga setempat mengaku terakhir kali melihat terduga pelaku, Indra. Sebab setelah meminjam cangkul, Indra diduga langsung lari sembari membawa tas ransel tanpa memakai alas kaki. Seperti diketahui,
Kasus pembunuhan Nia Kurniasari menggegerkan satu Indonesia. Kasus pembunuhan tersebut terkuak setelah jasad Nia ditemukan terkubur di tengah hutan dengan kondisi tanpa busana. Sebelum ditemukan tak bernyawa pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, Nia sempat diinformasikan menghilang dari rumah pada saat berjualan gorengan. Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, masih dalam upaya pengejaran pihak kepolisian. 1 minggu lebih buron, jejak hingga rute pelarian Indra akhirnya diketahui pihak Polres Padang Pariaman dan Polda Sumbar. Dalam rekaman video yang dibagikan beberapa akun di media sosial, terlihat satuan tim dari kepolisian melakukan pengejaran ke wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman hingga ke kawasan hutan. Bahkan pihak kepolisian menggunakan drone untuk melacak aktivitas di dalam hutan sebelum dilakukan pencarian secara langsung oleh tim. Dalam video singkat tersebut, pihak kepolisian menelusuri kawasan hutan lebat. Tim dari Polres Padang Pariaman dan Polda Sumbar juga sempat memeriksa beberapa gubuk tua di tengah hutan yang diduga dipakai terduga pelaku untuk bersembunyi. Tak sampai di situ saja, pihak kepolisian juga menelusuri wilayah persawahan hingga aliran air sungai guna mengendus jejak Indra yang kabur selama 1 minggu. Dari hasil pencarian tersebut, polisi pun berhasil menemukan beberapa barang yang diduga kuat milik pelaku pembunuhan Nia. Di antara barang-barang tersebut, polisi berhasil mendapatkan kartu identitas terduga pelaku alias KTP. Atas temuan tersebut, pihak kepolisian pun angkat bicara. Kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat milik tersangka, ungkap Ibtu A. Regi. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pencarian guna menemukan jejak tersangka.